Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ialah kita telah menerima anugerah yang terbesar dalam sejarah, yaitu pengampunan dosa dalam Yesus. Dan kita bersyukur karena ketika kita percaya Yesus, dosa kita diampuni dan kita diberi jaminan akan kehidupan yang kekal. Untuk itu kita bersyukur. Hari ini juga kita mendapat kehormatan dari Tuhan untuk belajar satu tema penting, yaitu pandangan Alkitab tentang trading saham. Apakah judi? Ya, saya baca dari dua bagian firman Tuhan, yaitu Kejadian 31 dan Kejadian 30 dan Roma 13. Saya baca satu ayat saja. Sebenarnya ayat 25 sampai 43. Saya hanya baca ayat 43 saja. Firman Tuhan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kalau kita baca di teks ini, ya Yakub telah bekerja 7 tahun. Dan 7 tahun kedua 14 tahun untuk mendapatkan istrinya. Iya, sebenarnya dia ingin menikah dengan Rahel, tetapi Laban mertuanya memberi Lea, sehingga dia harus menambah 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Dan 7 tahun ketiga dia bekerja untuk mendapatkan kekayaan yang seperti kita baca tadi. Nah, kekayaan Yakub bertambah banyak dan semakin banyak itu pada tahun ke-22. Dan itu di mana Tuhan kemudian katakan, kamu balik ke keluargamu. Jadi 21 tahun lamanya dia bekerja dengan begitu keras, jujur, bertanggung jawab. Untuk di endingnya kita melihat bahwa dia mendapatkan begitu banyak kekayaan yang Tuhan kasih buat dirinya. Tapi Yakub tidak sebenarnya bercita untuk menjadi kaya, apalagi ingin cepat kaya. Tapi dia bekerja sesuai dengan perjanjian dengan Laban untuk mendapatkan istrinya, ya, tetapi juga untuk mendapatkan ya hasil. Dan kalau kita lihat di sini bahwa Yakub mendapatkan bukan sekedar perhitungan berapa yang harus dia dapatkan dari Laban, tapi ada perjanjian sederhana sekali. Dikatakan bahwa kalau lahir ya dari ternak kambing dombamu berbelang-belang, bercoreng-coreng, berbintik-bintik, anggap aja itu upah buat saya. Deal, Laban deal. Dan setelah itu setiap kali kambing domba ya melahirkan, anaknya belang-belang, berbintik-bintik, bercoreng-coreng, dan itu menjadi bagian Yakub. Nah, ini bukan spekulasi. Ini betul-betul satu penglihatan yang dilihat oleh Yakub, dan Tuhan kasih dia penglihatan itu. Jadi sesuatu yang didapatkan dengan cara yang bukan spekulasi, tapi oleh satu penglihatan, satu vision yang Tuhan kasih. Dan karena itu menjadi dasar buat dia bicara dengan Labannya tentang apa yang menjadi hak setelah dia bekerja 7 tahun yang ketiga. Jadi dia bekerja dengan keras, dengan jujur, bertanggung jawab, dan dia mendapatkan visi dari Tuhan tentang bagaimana dia lobby dengan pamannya yang kemudian menjadi mertuanya, yaitu Laban, untuk mendapatkan hasilnya. Dan kita lihat bahwa yang kita baca tadi, harta dia makin hari makin bertambah dan semakin bertambah banyak. Hal yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan saya pertama tentang judul. Ya, apakah saham trading, trading saham itu adalah judi? Maka saya mengatakan tidak. Walaupun cara kerjanya hampir mirip sekali. Saya baca satu ayat dari Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, mirip dengan utang logikanya. Nah, utang itu berbahaya kalau kita tidak bisa kelola. Apalagi utang itu konsumtif. Pingin beli baju yang mahal, rumah yang mewah, mobil yang mahal, cincin, jas dan sebagainya, itu tidak salah. Tapi kalau kita kredit uang untuk tujuan seperti itu tidak benar dan saya anggap tidak bertanggung jawab. Tapi kalau untuk utang produktif, ini pun membutuhkan semacam perhitungan. Bisnis itu harus sangat syarat dengan perhitungan. Salah hitung, ini bahaya sekali. Kita bisa bukan untung, tapi kita buntung. Dan terlalu banyak fakta orang yang tidak bisa kelola uang, tidak bisa kelola utang. Malah akhirnya uang yang didapatkan dari utang sebagai modal untuk usaha atau menambah modal untuk usaha, itu menghancurkan semua usaha yang dibangun. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghitung. Nah, dalam bisnis itu 3 hal yang sangat penting, yaitu pertama, experience kita, pengalaman. Kita punya pengalaman nggak dalam bisnis? Ini penting sekali. Yang kedua tentang pemahaman. Kita tahu nggak seluk-beluk bisnis ini? Karena setiap bisnis itu ada karakternya khusus. Kalau kita bergerak di pertanian, peternakan, hasil bumi, pengeboran minyak, atau kerja di bank, atau kerja di katakanlah kontraktor, atau kita bisnis yang lain, itu setiap bisnis itu ada kesamaannya, tapi juga ada perbedaan yang khas di bisnis itu. Jadi kalau kita ahli di satu bisnis A, belum tentu jago di bisnis B. Nah, untuk itu perlu pemahaman tentang bisnis apa yang kita mau jalankan. Dan yang ketiga tentang kematangan.
Jadi experience itu sangat penting. Ya, tapi juga menyangkut dengan pemahaman. Kita paham nggak bisnis yang kita mau geluti? Atau kita punya kesadaran nggak tentang kematangan dalam melakukan sesuatu? Karena kalau kita hitungannya salah, berbahaya sekali. Jadi bisnis ya saham atau trading saham atau forex atau falas itu bukan judi, tetapi kerjanya itu betul-betul harus sangat presisional, harus sangat tepat. Sebab kalau kita salah hitung, kita masuk ke judi. Karena keuntungan yang dikejar atau kerinduan untuk mendapatkan keuntungan cepat atau profit gain, ya. Jadi ketika kita ingin take profit, yang ada malah kita kehilangan karena hitungannya salah. Jadi butuh yang namanya pengalaman, butuh yang namanya pemahaman, tapi juga butuh yang namanya kematangan. Sehingga kita tidak gegabah, tidak orang kemudian tren ini kita cepat-cepat. Waduh, itu berbahaya. Ketika terjadi sesuatu chaos, waduh, bisnis kita bisa hancur dan dampaknya sangat mengerikan. Seperti utang. Kalau kita tidak bisa kelola uang yang kita dapatkan dari utang misalnya, maka ini akan menghancurkan seluruh yang selama ini kita bangun. Sebab untuk berhutang kita harus hitung dengan tepat. Jangan sampai kita salah hitung. Semua faktor yang terkait dengan kemungkinan yang disebut dengan high risk itu harus kita hitung dengan valid. Kalau tidak, ini memicu pada kehancuran kita sendiri dan kita sangat-sangat bertanggung jawab kalau kita berutang. Sama juga kalau kita trading saham. Yang trading saham itu bukan cuma kita, pemerintah, bank sentral, perusahaan-perusahaan raksasa, karena mereka membutuhkan untuk tujuan ya katakanlah pembayaran utang atau pembelian atau apa saja. Karena membutuhkan uang seperti itu, apakah US dollar atau euro misalnya. Itu diperlukan dalam bisnis. Pemerintahan juga perlu itu untuk tujuan-tujuan pembayaran atau pembelian sesuatu, butuh mata uang itu. Nah, tetapi orang-orang secara pribadi juga iya. Jadi ini bukan judi, tapi perhitungannya harus pas. Kalau tidak kita masuk ke gambling dan itu sangat berbahaya. Risikonya terlalu besar buat kita. Prinsip yang ketiga yang kita harus pahami ialah kapan kita membeli dan kapan kita menjual, dan kapan kita harus menjaga jangan sampai kerugian itu terlalu besar sehingga berbahaya bagi kita punya investasi. Nah, investasi ya, dan seringkali ini disebut sebagai profesi. Ya, beberapa orang kemudian memang mendalami itu. Kalau kita mau masuk ke bisnis ini, maka lebih baik kita belajar banyak dulu. Yang tadi, pengalaman, pemahaman, baru ada kematangan. Sebab banyak orang yang saya perhatikan, saya konseling banyak sekali. Dia tidak matang, dia hanya ikut trending dan tergiur dengan ingin cepat mendapat profit gain. Ketika dia menempatkan, ya katakanlah teman-temannya bersaksi, saya main di Bitcoin, saya main di cryptocurrency, saya main di forex, falas dan segala macam. Ini fleksibel dan kita bisa enak bro sambil kita minum kopi, kita ngopi di kafe, kita tinggal pencet sana pencet sini. Wah, saya dapat profit gain yang luar biasa dan saya senang. Tapi kemudian itu memicu kita untuk, kalau begitu kita jadi tergiur dan ingin cepat kaya. Dan caranya kita tidak matang. Begitu kita salah beli, waduh, berbahaya. Saya katakan ini bukan judi karena ada menyangkut pola-pola. Bagaimana satu saham itu naik. Harus pelajari. Bagaimana saham itu mengalami istilahnya fluktuasi. Kadang-kadang dia turun. Turun ada polanya, naik ada polanya. Stabil ada polanya. Nah, untuk itu, ini harus dimasuki dengan hati-hati dan dipelajari dengan mendalam sekali. Supaya kita paham betul tentang seluk-beluk bisnis ini. Ini bisa menjadi sebuah profesi kalau dengan cepat digeluti dengan baik. Kalau dipelajari dengan baik. Kalau matang sekali, jangan terburu nafsu. Jangan seperti orang terburu ingin cepat punya uang. Kalau boleh dengan santai-santai, ongkang-ongkang kaki, duduk di kafe sambil ngopi, sambil santai-santai lalu kita dapat profit. Nah itu yang membuat kita kemudian jor-joran dan ini berbahaya sekali. Terlalu banyak anak muda yang saya takari dulu. Mereka menjadi depresi karena keuntungan yang mereka dapatkan kecil tapi kerugiannya besar. Mengapa? Karena mereka terlena. Tapi kalau mereka sudah berpengalaman, mereka sudah tahu pergerakan. Ya, bagaimana ini satu fenomena yang membuat tren itu naik. Ya, mereka bisa kemudian jual dan mereka dapat profit. Atau kemudian mereka harus tahan atau mereka harus punya satu simulasi untuk menjaga jangan sampai terlalu turun. Mereka harus tahan. Nah ini serba harus hati-hati. Saya katakan tadi bahwa satu sisi memang ini fleksibel, satu sisi ini memberi semacam tawaran untuk dapat keuntungan dan banyak orang dapat keuntungan juga dari
bisnis ini. Tapi tidak sedikit juga pada saat yang sama hancur juga. Kenapa? Karena bisnis yang sama. Jadi bukan bisnisnya yang salah. Tapi bagaimana kita memahami ini dengan pemahaman dan kita menjadi matang. Sehingga waktu kita masuk, sekarang ini coba kamu coba dulu lah bro, sekian dolar. Nanti kalau rugi kan nggak apa-apa. Dan orang merasa oke, nggak apa-apa coba. Tapi kemudian itu menjadi pola, itu tidak benar. Itu iklan yang tidak benar. Kita harus memahami, kalau boleh menurut teman saya, Anda belajar minimal 1 tahun. Saya tanya kepada seorang yang main saham, dia main falas. Saya tanya, ya bagaimana kamu mulai main dengan forex? Oh Pak, saya belajar dulu Pak 1 tahun lebih. Kok dipelajari? Bukan tinggal beli aja, Pak, nggak semudah itu Pak. Orang yang trading dengan tanpa pemahaman, hanya modal emosional untuk cepat kaya, mereka membawa bisnis ini menjadi gambling. Dan itulah titik berbahaya mereka. Dan mereka hancur. Jadi saya belajar itu 1 tahun lebih Pak. Saya telusuri bagaimana, karena ada pola-pola, ada tren-tren, ada tipikal-tipikal. Kalau mau naik bagaimana trennya, dia harus baca pasar, analisis pasar. Dia harus tahu ini kapan mau turun. Dia harus tahu kalau saya naik, saya gimana, kalau saya turun saya bagaimana, kalau ini stabil saya gimana. Itu sudah ada semacam pemahaman yang mendalam. Dia membaca buku, dia ikut kursus. Jadi dia kursus kira-kira di 3 tempat yang sangat katakanlah dipercayalah. Dia juga membaca banyak buku. Dia mempelajari segala macam di sekitar itu. Baru setelah dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya pemahaman yang betul tentang bisnis ini, dan dia punya kematangan. Mengapa kematangan? Supaya dia jangan terbawa emosional. Kalau emosional, waduh, ini sama dengan orang cari teman hidup, lihat, wah prianya ganteng ya, badannya waduh sterek ya, tingginya 190 ya, pemain basket, waduh, mantap penampilannya, mantap. Kalau bicaranya menyenangkan. Lalu Anda menikah, waduh, Anda tidak tahu. Ternyata Anda baru tahu dia seorang suka melakukan kekerasan fisik dan verbal, suka menganiaya. Dia seorang yang suka melakukan hal-hal yang tidak patut. Begitu Anda menikah, Anda baru sadar. Kenapa Anda tidak sadar dulu? Ini karena terbawa emosi. Lihat di luar, Anda tidak tahu di dalam. Nah, bisnis ini juga sama. Jadi saya tidak mencela bisnis ini sebagai satu salah. Tapi bisnis ini bisa menjadi profesi dan investasi kalau orang itu dia tahu betul karena punya pengalaman, dia tahu betul karena punya pemahaman, dia belajar dan dia matang. Sehingga kalau dia melangkah, sekali lagi bisnis itu bicara hitungan. Kalau hitungannya tidak pas, lebih baik Anda jadi employer saja, bekerja aja di kantor pemerintahan atau Anda kerja di kantor swasta. Anda jadi pegawai aja. Sebab bisnis ini sangat syarat dengan semua kemungkinan. Anda bisa punya kemungkinan gagal, tapi Anda punya kemungkinan sama untuk berhasil. Jadi 50-50, kemungkinan berhasil dan gagal itu sama. Kuncinya pada pengalaman Anda, kuncinya pada pemahaman Anda, dan kuncinya pada kematangan Anda. Dan ketika Anda punya pemahaman, Anda punya pengalaman, Anda punya kematangan, hitungan Anda itu tepat dan risikonya Anda bisa hitung. Kalau ini dia naik, Anda bisa jual, Anda dapat profit. Kalau dia turun, mungkin Anda tahan atau Anda kunci. Ada istilah di mana kunci supaya jangan dia turun terlalu jauh. Dan risiko sebenarnya bukan cuma bisnis, ini risiko. Kita duduk-duduk juga di jalan nggak ada bisnis juga risiko. Orang kerja ada risiko, orang bisa ada risiko. Bisnis apa saja selalu dibayangi risiko. Tapi kalau kita punya pemahaman, kita punya pengalaman, kita punya kematangan dan hitungannya baik, risiko itu sudah dihitung sehingga tidak membuat kita hancur. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita tidak tahu, kita gelap mata karena cuma sekedar termotivasi oleh teman kita bersaksi, lalu kita jor-joran, ingat, Anda bisa hancur dan dalam waktu singkat Anda bisa habis. Jadi perlu 3 itu tadi, yang namanya pengalaman, pemahaman, kematangan, supaya hitungan Anda pas agar Anda bisa betul-betul profit. Dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4 itu membicarakan penting sekali hikmat. Kalau kita tergiur oleh mentalitas serakah, greed, maka ini berbahaya sekali. Kita seperti orang yang gelap mata turun ke satu dunia yang sama sekali kita tidak paham. Jadi bukan bisnisnya salah, karena ada orang yang untung juga. Tapi Anda buntung karena Anda tidak paham. Anda masuk ke dunia yang seperti ini. Dan risiko saya katakan di mana-mana ada yang namanya high risiko. Dan untuk itu high risk itu Anda atasi dengan cara Anda punya hikmat. Jangan terjebak oleh emosional ingin cepat kaya, tergiur untuk cepat kaya, atau Anda itu dengan tanpa kebijakan diri masuk ke dunia yang sama sekali buram, dan ini membuat Anda cilaka. Jadi saya katakan mengapa ini bukan judi, walaupun mirip karena keuntungan hampir sama. Kemungkinan Anda rugi itu sama dengan kemungkinan Anda untung sama.
Jadi kuncinya bukan pada bisnisnya, tapi pada pengalaman Anda, pada pemahaman Anda, dan pada kematangan Anda untuk membuat satu hitungan yang betul-betul presisinya tinggi, valid dan akurat. Sehingga apa? Bisnis yang tanpa hitungan itu, waduh. Bahkan kalau kita menikah pun harus hitung, bukan untuk rugi. Tapi pria ini kira-kira jadi calon ayah dari anak saya baik nggak? Dia kalau calon suami kira-kira bertanggung jawab gak? Ini pria jujur nggak? Anda harus hitung. Pria ini kira-kira bisa dipercaya nggak? Anda harus hitung. Pria ini kira-kira mata keranjang nggak? Harus hitung. Sebab kalau Anda menikah Anda tidak tahu itu, nanti Anda yang susah sendiri. Kenapa? Anda sudah sadar setelah menikah baru lihat belangnya. Ya udah, Anda sudah salah. Dan mau salahkan siapa? Anda yang pilih. Nah, bisnis juga sama. Jadi kalau soal risiko, jangankan Anda bisnis seperti ini. Anda di rumah aja, Anda tidur juga berisiko. Anda kerja risiko, Anda nganggur juga berisiko. Anda naik pesawat berisiko jatuh, Anda duduk di trotoar juga berisiko ditabrak oleh bis yang sopirnya mabok. Jadi risiko ada di mana-mana. Tapi pengalaman, pemahaman, dan kematangan Anda itu kunci buat Anda buat hitungan. Karena bisnis selalu soal akurasi dalam perhitungan. Jadi kalau saya ingin mengatakan Anda mau masuk bisnis ini, masuklah. Tapi Anda harus belajar dulu. Anda harus belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang gagal. Belajar kenapa dia gagal sih? Anda dapat tipe-tipe orang yang gagal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Lalu kenapa dia berhasil sih? Bisnis yang sama, yang lain gagal, yang lain berhasil. Jadi bukan bisnisnya. Kalau bisnisnya buruk ya semua gagal. Tapi karena ini bisnis, pemerintah aja masuk di bisnis ini. Karena dia memerlukan alat pembayaran. Bank sentral, bank, perusahaan raksasa butuh. Orang juga butuh. Cuma kalau mereka itu ada hitungan ahli-ahli yang jago. Jadi mereka sudah hitung semua risiko kemungkinan rugi. Nah, tetapi kita seringkali karena tidak punya pengalaman, hanya terpengaruh, tergiur. Lalu kemudian kita masuk. Ini yang membuat kita hancur. Nah, untuk itu sekali lagi, baik pengalaman, pemahaman, dan yang disebut dengan dengan kematangan, membuat Anda hitung dengan presisi. Hitung baik-baik. Lukas mengatakan, sebelum berperang hitung dulu pasukannya berapa. Yang mau dikirim Kopassus atau intelijen dulu. Mau dikirim angkatan udara, angkatan laut dulu. Angkatan darat yang mana mau dikirim? Infanteri kah atau Kostrat? Yang itu beda itu. Perang mana yang dibutuhkan, tentara mana? Perang seperti apa, strateginya seperti apa? Perang di mana, pendekatannya apa? Nah, itu butuh hitungan yang presisi. Kalau tidak, wah bunuh diri. Kalau tidak, Anda cilaka. Kenapa? Karena Anda masuk di situ bisnis yang Anda sama-sama blur. Anda jadi gambling. Kenapa? Ini membuat orang rugi. Kenapa? Karena nggak ngerti masuk. Nah, saya nasihati, kalau Anda mau masuk, masuk saja. Pak Tony, saya ingin berpolitik, masuk aja ke politik. Saya bukan politikus karena saya hamba Tuhan. Tapi kalau Anda menjadi politikus, masuk aja. Tapi saya bilang Anda harus jadi seorang politikus yang takut akan Tuhan, yang punya integritas. Kalau tidak, Anda di sana lebur dan menjadi rusak. Bisnis juga sama. Pak Tony, saya ingin bisnis trading saham. Oh, bagus. Bagus. Tapi kalau Anda sudah siap mental, Anda sudah siap pemahaman, pengalaman, kematangan, Anda hitung dengan baik, Anda sudah belajar kenapa orang gagal, Anda temukan, oh ini pola. Kenapa orang berhasil, oh ini pola. Anda belajar, Anda sudah matang, oke, Anda masuk perlahan. Dan saya pikir beberapa teman saya sukses karena mereka sudah lama bermain dan punya pemahaman, pengalaman, dan matang. Tapi kalau Anda belum pernah, nasihat saya kalau Anda serius mau masuk, ya Anda harus belajar dengan matang dulu, dengan saksama dulu. Belajar dari semua orang pernah gagal, belajar semua orang berhasil, lalu Anda ambil benang merahnya. Ini persisnya, Anda lakukan pelan-pelan. Dan saya katakan, ini bukan judi. Karena ada tren-tren, Anda harus tahu pola-pola pasar. Kapan naik, kapan turun, kapan Anda jual, kapan Anda selak, kapan Anda buy, kapan Anda tahan, kapan Anda tahu ini dikancing Anda, karena ini bisa hancur. Kancing aja. Dan itu ada aturannya, ada sistemnya. Sehingga ini bukan judi, ini bukan gambling. Tapi kalau Anda masuk dengan pola yang sembarangan, bisa jadi gambling. Untuk bisnis yang sama, kayak bola kaki kan. Bola kaki kan kita nonton. Ada bisnis bola kaki yang bagus. Tapi bola kaki ini bikin bisnis sebagai, ya katakanlah judi, gambling juga. Jadi bisnis yang sama bisa dimaknai sebagai judi juga. Kalau Anda masuk dengan motivasi, dengan pemikiran, dengan sikap yang salah. Nah, tapi bisnis ini sendiri, ensik bukanlah judi. Karena berbeda sekali. Judi spekulasi sekali, kalau ini masih ada hitungan-hitungan. Masih ada pemahaman, pembelajaran yang bisa kita kemudian kuasai dan bisa belajar. Makanya saya katakan, belajar dulu yang baik baru Anda masuk. Terus memberkati dan shalom. Amin.